Ada apa kalian, ha? Pada kesempatan malam ini, tim Jejak Para Tidak Normal akan melanjutkan penelusuran dari episode sebelumnya yang menguak tentang misteri jembatan angker yang memakan korban tumbal, salah satunya Nyi Ronggeng. Dan tim kami Jejak Para Tidak Normal akan mendatangi langsung lokasi pemakaman Nyi Ronggeng tersebut. Dan bagaimanakah cerita penelusuran kita selanjutnya? Tetap bersama kami di Jejak Para Tidak Normal. Selamat menyaksikan. Selamat malam para pemirsa. Kembali lagi bersama saya Agung Gevano dalam acara Jejak Para Tidak Normal. Pada kesempatan malam ini kita akan mencoba untuk menguak misteri pada episode sebelumnya. Dan di sini kami akan mencoba untuk berkolab dengan tim dari Padepokan Al-Hikmah Kencana Mani. Di sini kita akan mendatangi sebuah tempat yang konon katanya ini adalah sebuah makam Nyi Ronggeng yang pada episode sebelumnya merasuki kameramen kita. Dan di sini saya tidak sendiri. Saya sudah menyiapkan tim ahli spiritual dari Padepokan Al-Hikmah Kencana Mani. Saya ditemani oleh A. Akil, ahli spiritual kami di sini. Selamat malam, Pak. Di sini kami akan mencoba untuk menguak episode sebelumnya tentang Nyi Ronggeng yang menjadi tumbal di jembatan Keramat. Dan bagaimana menurut A. Akil suasana pada malam hari ini? Apakah menurut penerawangan Anda di sini tempat yang cocok untuk melakukan mediumisasi? Jadi pada awalnya kita bersilaturahmi dulu kepada semua sedulur yang menonton acara pada malam ini. Saya akan menyapa dari channel OP TV dan sedulur di luar nalar semuanya. Saya sangat bahagia pada malam ini, pada kesempatan ini saya diajak kolaborasi bersama, sebenarnya ini bernostalgia karena ini adalah sahabat saya sendiri yang kebetulan sama-sama berjuang di bidang seperti itu. Ya mungkin pada kesempatan kali ini mendengar dari cerita sahabat saya ini sangat menarik dan sangat minta untuk menguak lebih dalam lagi tempat atau sejarah yang ada pada tempat ini gitu. Nah, kalau kita berbicara masalah aura atau energi yang lainnya, ini karena kami melakukan sebuah penelusuran itu tentu dengan beberapa tahap. Ya, tahap pertama harus dibuka dulu gerbang gaibnya, dan tahap selanjutnya kita akan melakukan perjalanan astral atau yang disebut kontemplasi, dan selebihnya entah apa yang akan kita dapatkan atau apa informasi yang akan kita tuah dari pengalaman malam ini. Jadi untuk semuanya salam silaturahmi dari saya dan semua para santri di sini. Saya mengucapkan selamat menonton dan selamat menyaksikan, dan oke, ikutin terus. Ya, baiklah Pak. Ini bisa dimulai sekarang, Pak Akil? Siap. Ya, mari kita lanjutkan jejak penelusuran kita lebih dalam lagi. Ahli spiritual kami pun sedang mencoba untuk membuka gerbang gaib di tempat tersebut. Dan proses penerawangan sedang dilakukan bersama Akil dan kedua mediator kami.
Proses pembukaan pintu gaib pun telah dilakukan oleh aku. Dan 2 santri sedang bersiap untuk melakukan mediumisasi. Kita lanjut. Kisah selanjutnya apa yang akan terjadi? Mari kita saksikan. Jadi ini anak-anak sudah melakukan perjalanan astral ya. Akan sedikit menceritakan tentang hal yang nggak kelihatan, yang ada pada dimensi gaib dengan dimensi manusia. Ya, tadi melihat apa aja? Apa di sini ada rumah atau rumah tua atau apa? Jadi memang kalau rumah itu samar-samar ya, saya melihat Sebelah mana? gimana, Terus tapi saya melihat sosok jin, tapi mungkin lihat dari energinya itu tidak ada yang negatif, positif. Baik, pada hari ini kita akan melanjutkan mediumisasi selanjutnya. Mari kita saksikan. Ada apa kalian, ha? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dengan siapa ini? Raden Cakra. Iya. Mau apa kalian? Kami di sini tidak niat mengganggu. Kami di sini dari jejak para tidak normal hanya ingin mendapatkan informasi apakah benar di sekitar sini terdapat sebuah makam. Iya, ini makam. Bisa Anda tolong jelaskan makam siapa sebenarnya yang berada di sini? Ini makam manusia. Anda berasal dari sini atau dari tempat lain? Iya, di sini. Apakah Anda bisa memberikan informasi tentang tempat di sini? Sejarah tempat di sini dan sejarah makam tersebut. Ya, mungkin sedikit. Baik. Makam siapa yang berada di sana? Orang tahu kan siapa. Yang jelas ini makam manusia. Sudah berapa lama umur makam tersebut? 20-an tahun. Sudah lama. Baik, Akil. Sepertinya yang disebutkan tadi Cakra. saya berbicara dengan jin yang bernama Ki Cakra ya. Sebetulnya ini tahu dengan sejarah yang ada di sini. Cuma dia ada yang melarang untuk bercerita. Iya, Apa Anda takut? atasan saya. Hah? Atasan saya. Panggil sini atasannya. Cepat. Hah? Ya berani. Kalau tak berani saya bakar di sini. Ayo, Hmm, siap. Gimana? Iya. Yuk, panggil. Kita akan memanggil atasannya ya, karena ini jadi gini perjalanannya. Jadi ini di sini ada sebuah perkumpulan yang di rumah tua itu, dan ketika kita memasuki tempat itu ya inilah sosok-sosok ini yang menjaga rumah-rumah itu. Akhirnya kita agak kesulitan karena pimpinannya itu ngumpet-ngumpetan itu. Jadi kita kejar-kejaran dan penipuan lah, terjadi penipuan, dimanipulasi lagi dengan hal-hal yang kayak gini seperti itu. Ini aslinya tahu dengan sejarah yang ada di sini. Cuman ada yang melarang menceritakan tempat ini. Boleh tahu siapa nama pimpinan Anda? Itu rahasia. Kenapa jadi rahasia? Karena pimpinan kami. Anda sengaja tidak membocorkan rahasia yang sebenarnya. Jadi ternyata saya juga tadi sempat mengintip rahasia itu yang sebenarnya saya sudah tahu. Gitu kan. Jadi
makhluk-makhluk yang seperti ini menyembunyikan sebuah rahasia agar tidak diketahui oleh manusia dan akhirnya dijadikan tempat yang dikatakan angker, dikatakan untuk apa dan sejarahnya tidak ada seperti itu. Mungkin kan kalau orang itu tahu dengan sejarahnya yang ada di sini, mungkin makam itu sudah dibangun. Itu prediksi saya. Kalau orang warga di sini tahu dengan sejarah makam yang ada di sini, itu pasti makam ini sudah dibaguskan dan menjadi sebuah tolak ukur sejarah yang sangat luar biasa ini. Dan mungkin untuk membudidayakan budaya itu ya. Apakah Ki Cakra ini tahu tentang sosok yang sering diceritakan masyarakat itu, tentang sosok Nyi Ronggeng Sri Kasih Purwosari? Apakah Anda tahu sosok tersebut? Iya. Anda Saya tahu. Anda yang mengusir Nyi Ronggeng dari sini. Iya. Nah, jadi ketahuan ya ada sejarah gaib juga. Jadi makhluk-makhluk yang begini mengusir Nyi Ronggeng itu ada di tempat ini secara jin korida yang kita bicarakan. Panggil ketuamu sini. Datangkan. Ya. Cepat. Mediator masuk. Hadir. Anda keluar saja. Dua. Air bro. Kasih air. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dengan siapa ini? Ki Sastra Bayu. Siapa Anda? Apakah Anda yang menunggu tempat ini? Di sini ada sebuah makam keramat. Bisa Anda memberikan informasi makam siapa yang berada di sebelah sana? Jika Hakim, mengapa tidak menjawab? Apakah dia menutupi sejarah tempat ini? Bukan menutupi ya, jadi di sini agak mengingat lagi masa lalunya itu. Ya, agak lagi mengingat ke masa lalunya. Jadi mungkin beliau agak lupa dengan cerita masa lalu ini. Tapi insya Allah ini akan menceritakan tuntas tentang makam ini. Apakah Anda ketua di sini? Duduk saja Ki. Duduk. Mohon maaf sebelumnya Ki, kami di sini tidak niat mengganggu Anda. Kami di sini tidak berniat mengganggu ketenangan Anda. Di sini kami dari tim Jejak Para Tidak Normal hanya ingin menguak informasi tentang tempat sekitar sini dan tentang makam keramat yang ada di sebelah sana. Sosok apa sebenarnya di sebelah? Ini sosok kakek tua, jadi memang secara gaibnya juga dia udah susah bicara. Ya, ini agak apa ya? Kalau agak ngorok-ngorok gitu suaranya aslinya. Apakah mungkin sosok ini yang menunggu makam tersebut? Iya, ini sosok yang menunggu makam ini. Kayak gitu. Apa tadi? Nyi Ronggeng itu ya? Iya, Nyi Ronggeng. Nyi Ronggeng itu memang benar ada di sini. Sekarang nggak ada kemana? Lagi jalan-jalan. Ternyata lagi jalan-jalan ya. Dia juga suka bermain-main kemana-mana. Ya, yaitu dimensi mereka juga sama seperti dunia kita. Anda tahu sejarah yang ada di sini? Apakah benar itu Nyi Ronggeng dulu seperti itu? Dijadikan tumbal yang jembatan yang ada di sini? Tidak. Terus kenapa masyarakat mengatakan itu memang tumbal? Itu memang benar disiksa oleh Belanda itu? Bukan. Tapi benar Nyi Ronggeng itu ada. Ya. Jadi
seorang Nyi Ronggeng atau Nyi Masri itu memang benar-benar ada, cuman agak sedikit kekeliruan di dalam masalah sejarah meninggalnya itu, ada sebuah kekeliruan di situ. Ya, jadi Anda bisa diceritakan yang asli itu yang seperti apa? Hah? Ya, jadi dulu Ada perempuan sedang perjalanan. Jadi seorang perempuan lagi perjalanan seperti itu. Itu dari arah mana itu? Dari arah selatan sana. Terus? Jadi ini ada yang masuk lagi ya. Dia emang suka seperti ini. ada sosok lain yang merasuki Iya, jadi tubuhnya dia. ini isinya dua ini. Kuasai ke. Dah, saya ceritakan lagi. Gimana? Hah? Jadi lagi berjalan berdua, terus sosoknya juga menahan kesedihan, karena kalau saya lihat langsung itu pemandangannya sudah zaman dulu ya, ketika ada seseorang perempuan berjalan berdua itu dia hilang begitu saja. Dan di situ ada insiden ketika pembangunan oleh Belanda itu, dia yang memberontak itu ya, ada kekerasan kepada warga lain, ada pemerkosaan. Sebenarnya yang diperkosa itu bukan sosok Nyi Ronggeng ya. Sebenarnya itu hanya sejarah. Nyi Ronggeng itu hanya membela sosok yang diperkosa itu ya. Jadi Nyi Ronggeng itu seorang pahlawan ya, jadi seperti itu. Apakah benar pada saat pembuatan jembatan tersebut memakan tumbal? Dan menurut cerita dari masyarakat sekitar, tumbal tersebut adalah Nyi Ronggeng. Dan Anda katakan bahwa Nyi Ronggeng adalah bukan. Ya. Siapa yang menjadi sosok tumbal tersebut? Apakah memang tidak ada? Apakah memang ada yang menjadi tumbal dalam pembuatan jembatan tersebut? Ada, cuman bukan Nyi Ronggeng. Nah, Nyi Ronggeng itu yang menolak dengan adanya tumbal tersebut untuk pembangunan jembatan ini, seperti itu. Dan akhirnya kehilangan Nyi Ronggeng itu atau meninggalnya di sini itu tidak diperkosa namun dibunuh karena menghalangi pergerakan untuk tumbal tersebut. Ya. Anda tahu siapa yang menjadi tumbal di situ? Siapa? Nah, Nyi Asih itu yang menjadi tumbal yang ada di sini. Ya, kalau saya gambarkan, Nyi Asih itu adalah wanita itu paling cantik dulu ya. Ya memang parasnya cantik, Nyi Asih itu cantik. Jadi dia berarti sempat belajar nari. Jadi ternyata ada kisah juga antara Nyi Ronggeng ini sama Nyi Asih itu, dan sama-sama mengenaskan. Terus apakah Anda bisa memberikan informasi tentang makam tersebut? Makam siapa?
ini memang makam Nyi Ronggeng kan? Ini makam Nyi Ronggeng. Berarti ini benar makam ya. tersebut adalah makam Nyi Ronggeng. Ya, karena meninggalnya pun di daerah sini. Jadi yang dikatakan tumbal dan diperkosa itu adalah Nyi Asih. Ternyata Nyi Ronggeng itu hanya dibunuh saja karena mencegah pergerakan dari pembuat tumbal tersebut. Baik, menurut informasi yang kami dapatkan, ada tumbal lain selain Nyi Ronggeng. Apakah memang Nyi Ronggeng menjadi tumbal sendiri? Apakah memang ada tumbal lain selain dari Nyi Ronggeng? Bisa tolong dibantu? Ini dia juga lagi berinteraksi ya. Ini jinnya itu pergi ke masa lalu ya, dan mengingat. Hanya satu atau lebih dari satu tumbal yang dijadikan jembatan tersebut? Lebih dari satu. Bahkan saya lihat itu yang mempraktekkan tentang tumbalnya juga ikut meninggal di situ. Jadi bukan hanya satu praktisi yang ada bisikan buat tumbal di situ, tapi gabungan itu untuk menciptakan jembatan tersebut. Baik Akil, sepertinya informasinya sudah cukup jelas dan kita mendapatkan beberapa pelajaran ya, dan mendapatkan beberapa pengetahuan tentang tempat yang diceritakan oleh masyarakat di sini. Sepertinya dicukupkan sampai di sini. Ya. Jadi untuk kesimpulan, karena ini sejarah ya. Jadi jembatan itu kenapa kok ada tumbal dan lain-lainnya? Kita harus tahu zaman sudah berubah antara zaman sekarang dengan zaman dulu, yaitu adalah sebuah hal mistis atau hal gaib yang ada di Nusantara itu sangat luas sekali dan sangat dibesarkan. Mungkin kalau zaman sekarang mendengar adanya tumbal dan lain-lain itu tidak masuk logika, tapi zaman dulu memang dipergunakan seperti itu ya. Jadi itu memang hal yang wajar kalau dulu itu ada tumbal dan segala macamnya. Jadi kalau ada sejarah yang mengatakan bahwa Nyi Ronggeng itu adalah tumbal, Nyi Ronggeng tidak dijadikan tumbal, namun Nyi Ronggeng adalah sosok pahlawan yang harus kita kenang sebagai monumen untuk kita mengingat momen yang ada pada waktu itu. Jadi apa isinya itu, yaitu perjuangan seorang perempuan untuk menjaga kehormatannya tersebut. Nah, jadi yang menjadi tumbal itu adalah Nyi Asih dan beberapa praktisi pun saya lihat menjadi tumbal itu. Menjadi tumbal dan pegawai dan lain-lainnya. Saya melihat dan merasakan jeritan dari masyarakat di sini pada waktu itu karena ada pergerakan pemaksaan segala macam. Jadi ini salah satu pahlawan di daerah ini. Ya, jadi saya harapkan ada perhatian dari sebagian masyarakat untuk membudayakan dan mengingat lagi sejarah agar kita tidak lupa kepada sejarah, agar kita tak semangat hidup ya, melihat sejarah perjuangan orang-orang tua kita dulu, karena kita hidup tidak jauh dan tidak lepas dengan doa orang tua. Proses mediumisasi telah kita lakukan dan alhamdulillah kita mendapatkan informasi yang sangat jelas. Dari perjalanan penelusuran kita malam ini, kita banyak mengambil hikmah dan kita banyak mengambil pelajaran bahwa di antara kita ada mereka. Kita akan kembali lagi pada episode selanjutnya. Salam hormat kami dari tim Jejak Para Tidak Normal dan dari Padepokan Kencana Manik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.